Kehadiranmu dalam umat bersama dengan umatmu meyakinkan kami bahwa kami tidak percuma percaya kepadamu. Kami tidak percuma mengaku di dalam Engkau, karena Engkaulah segalanya. Segala yang sudah hormat kami naikkan kepadamu. Dan dalam konteks putri menyambut kehadiranmu 2020 tahun yang lalu, demikian juga kami pada saat ini menyambut Engkau Tuhan, namun dengan belajar mengerti bahwa Raja yang datang dengan penuh kerendahan untuk membawa damai dan menyelamatkan kami semua umat manusia. Terpujilah namamu, dan biarlah namamu diagungkan, namamu dicari, namamu diberitakan, namamu menjadi pegangan seluruh umat manusia. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Sampaikanlah maksud-Mu melalui pemahaman dan pengertian kami. Roh-Mu yang kudus menjamah kami untuk kami juga mampu melakukan firman Tuhan. Maka kami akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih tim pemuji mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan. Baik, saya menyapa dulu. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita beribadah kembali di rumah Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama dalam Minggu Palmarum ini mengenang segala karya Allah, namun juga belajar mengerti maksud kedatangan Tuhan. Sambil kita akan menyaksikan bagaimana saudara-saudari kita yang di depan telah berkomitmen untuk mengikut Tuhan dan mengambil waktu mereka menyerahkan diri dalam mengikuti sakramen baptisan dewasa yang kudus. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendasari renungan kita pada siang hari ini dari Injil Matius pasal 21. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nanti mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara dan saya, ayat yang ganjil dan peserta sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi dewasa akan membaca ayat yang genap sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Saya membaca judulnya dan saya bersama jemaat akan membaca ayat yang ganjil. Yesus dieluh-eluhkan di Yerusalem. 2-3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, lambat dan anaknya ada di dekat. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya kenapa firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat Rajamu datang kepadamu. Ia melembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya.
dan tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, jumpalah seluruh orang itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Bersama dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan tema Hosana menyambut Raja yang rela menderita bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam sebuah penyambutan biasanya dilakukan dengan sebuah acara yang meriah. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat adat istiadat menerima tamu kalau ada pernikahan, ataupun ada pejabat-pejabat pemerintah pusat dan daerah berkunjung ke suatu tempat, pasti berbagai persiapan dilakukan dan orang excited, senang dan berusaha menampilkan yang terbaik. Namun dalam ilustrasi yang kita lihat di bagian ini, yang pertama, bayangkan seorang raja yang menyamar sebagai pengemis, masuk ke kota, ke daerah dan negeri untuk menyelamatkan rakyatnya. Namun tidak ada yang mengenalnya, tak ada yang mengenali tujuannya, dan tidak ada yang mengenali mukanya kecuali beberapa orang yang dekat. Itulah Yesus, Raja Surga yang datang bukan dengan kemegahan duniawi, tetapi dengan kerendahan hati, siap menderita bagi kita. Dan penduduk Yerusalem mendengar apa yang telah dilakukannya, menyaksikan segala mujizatnya. Mereka punya maksud-maksud lain di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Maka dikatakan dalam Zakaria pasal yang ke-9 sebagai yang dikutip bagian Injil Matius ini, bagian nas bimbing, dikatakan bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu yang adil dan jaya dan lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ini merupakan penggenapan dan supaya dipahami oleh penduduk Yerusalem bahwa dia datang bukan tiba-tiba, bukan pucuk-pucuk, kata bahasa anak mudanya itu tiba-tiba begitu saja, tetapi dia datang sudah direncanakan dan dari awal dikatakan, bahkan sejak perjanjian lama. Bahkan Nabi Zakaria juga berkata, dia akan datang menjadi raja. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Walaupun dalam bagian ini kita akan melihat kontradiktifnya luar biasa. Biasanya seorang raja yang datang itu ketika melakukan perang dan memusnahkan sebuah daerah dan memusnahkan musuh, maksudnya dia disambut dan pasti datang dengan kuda, dengan pasukannya dan juga dengan pakaian prajurit atau panglima perang. Tetapi inilah yang dikatakan sebagai penggenapan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengapa kita mengatakan Hosana, mengapa kita sebagai orang percaya menyambut raja yang rela menderita bagi kita, bukan hanya raja secara politik yang seperti dikehendaki oleh penduduk Yahudi atau orang Yahudi dan penduduk Yerusalem pada waktu. Yang pertama kita akan melihat raja yang datang dalam kerendahan hati. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yesus memilih keledai. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, kata lemah lembut Yunani praus dalam Matius 21 ayat 5 bukan berarti lemah, tetapi kuasa yang terkendali. Yesus memilih keledai sebagai kendaraan
Yerusalem. Dalam bahasa aslinya onos, binatang pekerja rakyat jelata, bukan kuda yang menjadi bagian yang mewah dan istimewa, bukan kuda perang dan perlengkapannya. Raja yang datang dalam kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan Kristus mengosongkan dirinya. Artinya dia tidak memakai atribut surgawi. Apakah dalam diri Yesus Kristus ada atribut surgawi pada saat dia masuk di Yerusalem? Dengan kesederhanaan. Bahkan dia katakan dia merendahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Onos. Bukan Bapak Ono ya. Onos artinya keledai adalah kendaraan yang dipakai rakyat biasa. Ibarat betina lagi, bukan yang jantan, yang mungkin juga tidak dipersiapkan sebelumnya karena Tuhan Yesus berkata pada muridnya, pinjam duluan dan katakan dan ambil dan pinjam kalau orang menegurkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ia yang kaya menjadi miskin oleh karena kamu dan saya. Inilah yang kita pelajari dalam konteks sebenarnya bahwa raja yang lakukan dalam kemegahan, bukan dia membawa bala tentara surga seperti kelahirannya yang diberitakan mereka, tapi dia datang dengan kerendahan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita belajar dari Kristus Sang Raja yang mau merendahkan. Betapa sering kita ketika ada sebuah kebanggaan dalam diri kita, misalnya kita disambut, kita melakukannya bahkan dengan euforia yang sangat-sangat banyak, bahkan tidak salah sih kalau ada. Saya mendengar informasi di kota ini, mungkin kalau di kota ini ya mungkin juga ada, tapi saya baru di sini. Ada orang karena mau sini saja menyambut dewasa itu, luar biasa, lakukan segala sesuatu dengan baik, harusnya dengan apa yang ada, tetapi sampai pinjam di koperasi, pinjam ke bank ABC, akhirnya habis acara pusing sendiri, harus ya karena wah tadi, tapi di sini saya ada, amin, di tempat yang jauh di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu prinsip ini saja yang kita pelajari. Sebenarnya kalau ada nggak apa-apa, tapi Yesus dia ada, dia segala-galanya punya, tetapi dia mau memberikan pelajaran. Biarlah kita menghormati Raja yang merendahkan hati, dan dirinya dia rendahkan, bukan harga dirinya, tapi dia merendahkan dirinya sejak dari kelahiran. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, di pedesaan pohon pisang yang berbuah justru merunduk. Semakin berat buahnya, isinya, semakin dia merunduk ke bawah. Ada juga sih pernah saya dengar riwayat itu pisang itu mengangkat langit, ya dia nggak mau tunduk mungkin, ya. Tetapi maksudnya pada umumnya, ya ada pisang itu merunduk. Terlebih lagi, semakin kita percayai, bukan berarti orang yang merendahkan hati itu dia rendah diri, tetapi dia mau melakukan segala-galanya. Yesus yang Raja mulia dari surga merendahkan diri, mengosongkan dirinya, bahkan mau memikul dosa dan kelemahan kita. Apakah kita mau mengikuti pola kerajaannya? Berkuasa dengan cara melayani, bukan dengan kesombongan, bukan dengan kita minta menonjolkan diri, tapi dengan kerendahan hati. Maka dengan jelas di sini dikatakan bahwa ayat yang ketiga, setelah murid-muridnya membawanya kepada Yesus, kepada itu dibawanya kepada dan jikalau ada orang yang ketiga, yang keempat, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu.
ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Raja yang datang dalam kerendahan hati. Kita perlu umat Tuhan. Mari kita belajar hidup rendah hati. Kita punya kita punya kedudukan boleh, tetapi mari Allah mengajarkan kita untuk saling merendahkan diri, untuk kita bisa dengan tujuan orang lain mengenal Kristus dulu. Karena jangan sampai saudara-saudariku yang akan di sini, engkau jadi orang Kristen, tetapi ketika pengakuanmu tidak sesuai, engkau menjadi orang yang mungkin arogan ketika suatu saat misalnya kerja, atau engkau merasa diri paling benar dan seterusnya. Ingatlah, Raja kita datang dalam kerendahan hati. Pelajarlah poin yang pertama. Yang kedua, ayat 6-9. Hosana bagi Raja yang rela menderita. Pujian ini harusnya bersifat murni, bukan pujian yang sementara. Ayat 6-9 ini dikatakan, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengatasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon, menyebarkannya di jalan. Dan mereka, ayat ke-9 berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini adalah seruan Hosana. Dalam bahasa Ibrani, Hosiana, selamatkanlah kami sekarang. Beda dulu waktu masih kecil, mendengar kata Hosana waktu sudah percaya sungguh-sungguh, saya pikir karena banyak orang puji Tuhan, saya pikir Hosana itu puji Tuhan. Rupanya ini arti aslinya bukan puji Tuhan, bukan haleluya, tetapi dikatakan Hosiana, artinya selamatkanlah kami sekarang. Ya Tuhan, datanglah dan nyatakanlah kuasa-Mu, kerajaan-Mu. Awalnya sebuah seruan doa. Doa yang bagaimana sih? Mari kita lihat sedikit dari Mazmur pasal 118 ayat yang ke-25. Ketika penduduk Yerusalem, orang Yahudi masuk ke Yerusalem dalam mau mengikuti Paskah dalam perjanjian lama, maka ayat ini mengingatkan mereka. Mazmur pasal 118 ayat 25 sampai 26, di mana berkata, ya Tuhan, berikanlah kiranya keselamatan. Hosana, ya Tuhan, berilah kiranya kemunculan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamatkanlah kami sekarang. Inilah slogan. Mereka rindu diselamatkan, tetapi akhirnya bernuansa politis. Awalnya sebuah seruan doa, selamatkan, berikan kemunculan kepada kami, dan disambut oleh seruan dalam rumah Tuhan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi akhirnya menjadi slogan politis. Selamatkan dari segi kemenangan, kalahkan orang-orang yang saat itu sedang menjajah, pasukan Romawi yang menguasai beberapa daerah. Ayat paralan dari Yohanes 12:24 dikatakan, jika biji gandum tidak mati, ia tetap satu biji saja. Jadi dia datang untuk menyelamatkan dengan caranya mati di kayu salib, bukan dengan cara yang dikehendaki oleh rakyat pada saat itu. Angkat pedang dengan pasukan perang dan membunuh semua orang. Tetapi dia harus dikatakan, jika biji itu tidak mati, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Inilah seruan yang kontra, pemahaman yang keliru. Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44 dikatakan, Yesus menangisi Yerusalem yang
tidak paham maksud kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, bukankah kita demikian juga? Kadang-kadang kita tidak sering memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita maunya ini, Tuhan lakukan itu, tapi kita marah. Inilah kadang-kadang orang berkata, seperti dikatakan, Hosana bagi Allah ya, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi dia. Tetapi di 3 hari setelah itu, dalam Jumat Agung yang nanti kita peringati, dikatakan, salibkan dia. Satu saat memuji, karena mereka berharap dia menjadi raja yang sebagai seperti raja-raja yang mengalahkan musuh-musuh. Tetapi dia mengalahkan musuh yang terbesar, maut dan kuasa besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka jika pujianmu pada saat ini hanya bersifat sementara, mari berbahagia. Biarlah pujian kita belajar mengerti, memahami maksud Allah dalam hidup. Jika pujian kita lakukan, Hosana, selamatkanlah kami, bukankah selamatkan kami dari masa-masa yang kritis, tetapi ketika masa-masa yang bersuka cita kita melupakan Tuhan dan kebaikannya, atau kita tidak mengerti maksud Tuhan ketika ada penderitaan. Pujian kita kepada Kristus, apakah hanya di saat senang? Pujian kita kepada Kristus, atau juga dalam pencobaan, dan ada kalanya kita tidak paham dan mengerti. Saudara-saudaraku, anak-anak sini yang akan ditentukan pada hari ini, ketika engkau mengikuti Tuhan, belajarlah mengerti rencana Tuhan. Karena tidak semua seruan-seruan yang menyerukan, yang engkau rindu supaya Tuhan bekerja dalam hidupmu, tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan pergumulan, tantangan. Karena seperti saya pernah bilang, ketika kalian habis di peneguhan sidik, saya tidak sering bernubuhan, tapi iblis juga mengikuti. Apakah engkau seruanmu pada hari ini, Hosana bagi raja? Tetap ketika pada saatnya pencobaan datang, atau ketika kalau cewek-cewek datang, ada cowok yang lebih ganteng bekerja. Banyak pengalaman saya di Sulawesi. Saya setia kepada Tuhan, Pak. 2 bulan setelah sini ada cowok bekerja, anak orang kaya, punya mobil, dia rela lepaskan perlakuan Hosana. Ada anak muda Tuhan, Pak, saya akan mengikuti Tuhan, tapi tolong saya memuji Tuhan dalam hidup saya, tetapi tolong saya, kelemahan saya, emosi. Saya berdoa, Tuhan tolong aku, kamu. Beberapa waktu kemudian, tahu berapa bulan, saya lupa, ada problem besar terjadi antara mereka dan melibatkan suku dan orang tua. Dia minum balok, ya kalau ada Sophie ya di sana sih ada Sophie, balok. Nama orang balok di sana sini Sophie ya. Setelah itu dengan dalam kondisi yang maaf dia tidak bisa masuk ini, dia cincang orang sampai 24 kali menurut kondisi dan itu. Bukan saya mengatakan aib, tapi saya berkata kepada anak-anak yang saya kasih, jangan kau berkata Hosana, tapi ketika ada di dunia nyata, ada tantangan ini, apakah masih kau berkata? Puji Tuhan untuk ini, puji Tuhan untuk apa yang saya rasakan, saya tetap memilih Tuhan. Jangan seperti orang lain. Hosana, putri-putri Sion juga memang ada juga yang mengatakan demikian, dan banyak orang di antara mereka, tetapi kemudian mereka bahkan muridnya sendiri pun ada yang menyangkal. Siapakah raja yang kau sambut? Katakan Hosana hari ini, akui dia dalam hidupmu, tetapi sampai akhir hidup, bahkan sampai di surga, tetap pertahankan ucapan. Bapak Ibu Saudara,
Pujian kita kepada Kristus biarlah terus bergema, walaupun tidak seperti yang manusia kehendaki. Orang banyak bersorak seperti kembang api. Mereka menggemakan situasi, bahkan di Yerusalem itu penuh dengan sorak-sorai gembira luar biasa. Tetapi cepat sekali padam. Mereka ingin jadi raja, memiliki Yesus menjadi raja revolusi. Tetapi Tuhan datang menjadi raja apa? Raja yang disalibkan. Mereka menolaknya dan tidak menghasilkan itu. Poin yang ketiga yang terakhir, Ibu saudara yang terkasih, raja yang menderita untuk kemenangan kita. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ketika orang banyak mengatakan Hosana, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kata gemparlah, eseiste, artinya guncangan dahsyat yang terjadi karena suara riuh gemuruh seperti gempa. Kota Yerusalem berguncang karena kebetulan karena mau Paskah, orang berkumpul di Yerusalem semua, dan dia bilang ada raja yang datang, Hosana, maka semua orang gembira, sukacita. Ada mungkin yang mengerti maksud tujuan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi banyak yang tidak mengerti. Kalau mereka ikut semuanya, gempitan luar biasa. Di kota ini luar biasa, di Gunung Mati ini suasana kekristenan luar biasa. Malam Natal, malam Baru, gerak gempita. Doa saya, Tuhan, puji Tuhan saya menikmati. Karena suasana di tempat ini berbeda dari suasana sebelumnya. Ada di Sulawesi Barat. Yang biarlah seluruh penduduk ini sungguh-sungguh memaknai Yesus datang dalam kesederhanaan. Bukan dengan euforia, bukan berarti tidak boleh, tetapi jangan sampai menyambut kedatangan itu, tetapi di hari-hari lain hatinya sendiri. Di pinggir-pinggir jalan, di mana bukan pertolongan yang nyata. Saya kaget ketika pengumuman ke daerah ini sore hari di siang bolong, bapak-bapak bukan ini, saya tidak mau saya bisa lain karena ini semua mana yang dipermakan untuk amat sudah bilang. Tapi ini yang terjadi. Tuhan, tolonglah orang-orang di kota ini supaya mereka memikirkan kami. Hosana kami memuji, merayakan semua acara boleh, tapi kapan lagi mereka? Yesus datang untuk menyelamatkan. Bukan berarti tidak boleh kita ini, tetapi kuasailah emosi, kuasailah hidupmu. Maka terjadi sekali di daerah ini juga sedikit kemarahan terjadi. Pas Lebaran kemarin, waduh, ngeri lagi posting ngeri. Tetapi inilah yang terjadi. Yesus mau mengampuni dosa mereka, tapi kita yang sudah diampuni dosanya, beritakanlah damai sejahtera kepada orang. Gegap gempita dinikmati oleh penduduk Yerusalem, tetapi dikatakan Yesaya 53:3, dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Jadi pada dasarnya umat manusia suka berontak, tidak senang dengan kedamaian. Usahakanlah hal itu bergantung kepadamu, bawalah kedamaian di keluargamu dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Wahyu 5:12 dikatakan anak domba itu akan disembelih, namun dia akan disembah karena telah mengorbankan dengan sempurna adanya. Raja yang menderita, kontradiktif. Seorang raja harusnya tidak menderita. Dia harus dengan mahkota, dia harus dengan kemegahan, kesombongannya, kejayaannya, tetapi dia menderita. Maka dikatakan orang hanya mengatakan, oh, inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret itu. Dia tidak seperti raja yang kita mau. Dengan bala tentaranya harusnya, dengan kuda perangnya
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Raja itu datang untuk menyelamatkan manusia yang paling hakiki kebutuhan, yaitu pemberontakan dalam hati mereka. Mereka yang mau menolak Allah, mereka yang melakukan berbagai macam hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara sini sudah dikatakan saksi kemarin bersama dengan saya panjang dan lebar sudah kami lakukan, dan Ibu Pendeta sudah mendukung, dan dalam konseling pribadi sudah kami lakukan semua. Ingat, peperangan nyata dalam hidup kita. Untuk itu jadilah orang yang menang dalam peperangan. Engkau sudah dilepaskan, engkau sudah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi ingat, iblis mengintip di mana kelemahan. Dia akan berusaha. Kita semua yang mengenal peristiwa ini juga. Ketika saudara kita akan mengaku mengikuti perintah aman anakku dibaptis secara dewasa, dosa sudah dimatikan, sudah dihapuskan, maupun juga pengaruhnya dan kekuatan dosa itu tidak ada. Tapi jangan sampai engkau kalah dengan kelemahan. Berjuang. Allah ada bersama dengan kita. Dia sudah menang, mengalahkan maut. Bahkan dalam Yohanes dikatakan tetelestai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi burung Raja Wali. Ketika masuk usia 40 tahun, dia akan menghasilkan diri. Dan pengasihan itu dia akan menderita, tidak makan dan tidak minum. Dia akan mencabuti semua bulu-bulunya dia. Paruhnya akan dia patok-patokkan ke bukit batu. Kuku-kukunya dia lepaskan, menderita luar biasa. Tetapi dia lakukan ketika dia naik kembali. Dia sangat lebih terbang lebih tinggi dari pertama waktu dia lalu sebelumnya. Dan lebih daripada itu dia bisa menangkap musuh yang lebih cepat dan gesit lagi. Demikian juga kehidupan kita. Allah ingin supaya kita meninggalkan manusia lama. Itu manusia baru. Maka ketika orang tidak mau mengerti maksud Allah, dia hanya seorang nabi, tapi kita mau belajar. Memang dia nabi, tapi dia adalah Tuhan dan dia Raja yang mau menderita. Yesus membiarkan dirinya, nyawanya dia serahkan, tubuhnya dia serahkan untuk menjadi kurban yang sempurna. Dan satu kali selama-lamanya, dan dia telah memuliakan Allah dengan taat mati bersama. Salib bukan akhir. Pasca Adam nanti kita pasti akan hidup dalam berkenan. Kristus menderita, tetapi sebelum menderita dia memberikan maksudnya. Jadi waktu saudara sebagai penuntut hidup dalam paradok Palmarum, yang pertama, memang ada kontradiktif di minggu Palma ini. Palmarum menyambut Tuhan Yesus dengan pohon-pohon palem, pohon Sion, dan juga ranting-ranting pakaian dihamburkan, dikatakan di jalan menyambut dengan sukacita. Tetapi mari kita maknai, jadilah hidup rendah hati seperti Tuhan kehendaki. Biarlah kita semua menjadi orang percaya yang selalu hidup dalam kebenaran. Jauhkan kesombongan di dalam diri Anda, saudara-saudara sendiri dan lapis, dan kita semua bukan lagi egosentris. Siapa? Kristosentris. Bukan saya, tapi Kristus yang ada di dalam diri yang patut dipuji dari Tuhan. Berikutnya di minggu Palmarum ini, Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan dengan setia, bukan hanya pada saat di hari raya, tetapi juga di saat kita mengikuti pikul salib kita masing-masing. Saya beda tahu apa salib masing-masing dalam keluarga itu ada, masing-masing dalam pribadi itu ada, tapi berjuanglah untuk menang. Jangan mau kalah. Ada orang yang seperti yang saya ceritakan tadi, bukan berarti saya mau kelemahan itu. Dia kalah dalam kelemahan. Iblis akan berusaha menjatuhkan seorang. Tapi dengan rendah hati katakan, Tuhan bimbing saya setiap hari supaya saya hidup berkenan sampai kepada akhir.
materai yang akan diterima oleh saudara-saudara, terutama dalam mengikuti sakramen baptisan dewasa kudus dan juga sakramen perjamuan kudus di Jumat Agung itu membuktikan bahwa Allah selalu hadir di setiap jalan. Maka pandanglah salib Kristus bukan hanya sebuah rutinitas kemewahan atau mungkin aksesoris, tetapi pandanglah salib bahwa hidup ini penuh perjuangan, dan jadilah pribadi yang menang di dalam. Hosana, Hosana, diberkati di hadapan Tuhan. Biarlah kita tetap mengagungkannya. Hosana bagi anak Daud, diberkati lagi yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang mahal. Biarlah ketiga bagian firman Tuhan ini. Raja datang dalam kerendahan hati. Dia juga adalah ingin supaya kita mengerti maksudnya. Jangan pujian sementara, tapi pujian yang murni dari hati sampai seterusnya. Dan yang terakhir, Raja yang datang itu dia akan menderita. Itulah tujuan akhirnya untuk menyelamatkan. Dan kita bersyukur bahwa dia sudah menderita bagi kita. Kita pun kalau harus menderita karena dalam pengiringan akan Tuhan, pandang Kristus yang sudah. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di Minggu Palmarum ini kami diingatkan kembali bahwa penduduk Yerusalem kegemparan ingin raja yang berkuasa secara politis, yang mengalahkan pemerintah mau secara fisik memiliki kerajaan yang seperti dunia, tetapi engkau datang dengan penuh kelembutan, dengan penuh perjuangan juga untuk mengalahkan maut, dosa, dan kuasanya dari dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memahami dengan jelas bahwa seruan Hosana, kami mau diselamatkan. Sekarang waktunya untuk terus menolong kami, bukan hanya sebuah euforia saja, tapi dalam pergumulan-pergumulan ini Engkau telah menang, kami pun akan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, dan bersyukur untuk firman Tuhan, dan tolong baik peserta sakramen baptisan dewasa dan juga peneguhan semua saudara peneguhan sini pada hari ini memahami firman Tuhan ini, dan kami semuanya hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan masuk di dalam perintah Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus, masuk dalam sakramen baptisan dewasa. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Saudara, mari kita mendengarkan penetapan baptisan. Namun saya mengundang saudara yang akan dibaptis, Saudara Demas Kristianto, untuk berdiri, Saudari Laura Pekun, untuk berdiri, dan Saudara Winnerman Jo Sesa, untuk berdiri. Penetapan baptisan. Marilah kita mendengarkan tentang penetapan sakramen baptisan kudus. Sebagaimana firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Makna baptisan, dengarkanlah. Dibaptis dalam nama Bapa, meneguhkan perjanjian keselamatan dan kasih Allah kepada kita dan anak-anak kita, dan mengangkat saudara menjadi pewaris kerajaan Allah sesuai dengan Roma 8 ayat 17, Galatia 3 ayat 29, dan Kejadian 12 ayat 2. Dibaptis dalam nama Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, meneguhkan bahwa Ia telah menyucikan saudara dari segala dosa dan menyelamatkan saudara, sebab barang siapa yang dibaptis dalam Kristus, berarti ia telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan
Yesus Kristus bersedia dibaptis, menyatakan bahwa Ia sedia menyatu dengan manusia untuk menanggung dosa-dosa kita. Ketiga, dibaptis dalam nama Allah Roh Kudus, meneguhkan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara dan Ia memperbaharui